Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan angka stunting tertinggi per 2021 di Indonesia. 7 kabupaten dan kota di NTT berstatus kuning dan 15 kabupaten lainnya berkategori merah dalam kasus stunting. Akan kenyataan ini, Ludia Gasong, dosen di Politeknik Kupang ini menyinergikan riset dan bisnis jagung bose instan demi mencegah stunting di NTT. Saya di sini dari UKM Mosana Food ya. Sebenarnya UKM Mosana Food ini berdiri dari tahun 2008. Tapi selama ini kita fokus ke VCO saja. Untuk Bose ini baru dimulai di tahun 2022. Walaupun sebenarnya risetnya dari 2016. Penelitiannya berlanjut dimulai di tahun 2016 sampai 2018 karena kita mulai dari survei bagaimana penerimaan pangan lokal itu di remaja putri, yang tadi saya bilang bahwa kita mulai dari preferensi pangan lokal di remaja putri. Kita mau tahu pangan lokal apa sih yang mesti disukai sama remaja putri. Jangan kita membuat formula tapi nggak ada dasar. Nah itu beberapa, kalau tidak salah kemarin itu yang kita pakai survei ke adik-adik remaja putri itu 9 pangan lokal berbasis jagung. Ada jagung titi, ada jagung katemak, ada jagung goreng, ada ini semua itu kita ini survei, kita lihat preferensinya dan hasil survei awal itu merekomendasikan bahwa ya kami masih suka jagung bose tapi kami nggak suka membuatnya lama. Nah, makanya itulah kita tetapkan jagung bose sebagai pangan lokal pilihan. Sehingga kami berpikir, oh iya bagaimana kalau disajikan dalam selera milenial, diberi teknologi instan. Ya, akhirnya kita mengadakan penelitian untuk formula yang instan itu seperti apa. Karena memang bose instan ini kita tidak ingin dia jauh-jauh cita rasanya dan penampilannya dari bose tradisional, maka waktu kita riset di laboratorium SIPAS IPB itu ya kita benar-benar sebisa mungkin mewakili selera NTT. Kita menggunakan 50 panelis yang memang rekan-rekan dari Ikatan Mahasiswa NTT. Nah, dapatlah formula yang sedang kami kembangkan sekarang itu. Lalu karena di tengah perjalanan riset itu data stunting NTT melonjak banget, jadi kami berpikir, wah kalau begitu jangan hanya diberi sentuhan instan, tapi sebisa mungkin ini juga jagung bose ini juga bisa dijadikan media untuk menangani masalah gizi di NTT. Jadi kemudian kami diskusikan dengan pembimbing waktu itu, bisa nggak saya lanjutkan dengan bagaimana jagung bose ini diperkaya zat besi. Nah nanti akan dipakai untuk mengobati anemi remaja putri. Nah kenapa remaja putri? Karena anemi di remaja putri kalau tidak ditangani sampai di ibu hamil itu berpeluang untuk menyumbangkan anak-anak stunting yang baru. Nah jadinya pemerintah saat itu sudah menangani wanita hamilnya, ibu hamilnya, kemudian sudah menangani anak-anak stuntingnya. Lalu kami berpikir bagaimana kalau kita curi start, kita mulainya dari remaja putri. Jadi kita menyiapkan remaja putri yang sudah status gizinya baik, tetapi tidak perlu jauh-jauh mencari bahan untuk mengobatinya, karena selama ini pengobatan anemi itu sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 70, tapi tidak turun-turun prevalensinya karena katanya waktu itu, tapi ini berdasarkan hasil data riset juga sih, kenapa tablet tambah darah itu tidak disukai, karena pertama membuat remaja putri ibu hamil tuh kayak baunya tidak disukai, apalagi kalau yang sedang hamil kan memang sensitif ya di aroma-aroma yang kurang disukai. Nah itu baunya katanya bau besinya tajam banget buat mual. Nah jadinya kami coba untuk ditambahkan ke makanan dan diberi cita rasa yang asik ya. Jadi tidak, makanya kami ambil formula yang tidak terasa bahwa di dalam situ ada ditambahkan besi. Jadi
ya asik-asik saja kayak makan jagung bose, tapi tanpa disadari mereka sedang di terapi aneminya. Dan itu kita sudah uji klinis di adik-adik responden remaja putri tahun 2018 itu di pesantren Batak T. Kami pakai 42 responden. Jadi kita screening remaja putri itu, kita cek HB-nya. Nah, yang HB anemi, kategori anemi itu kami obati. Puji Tuhannya 2 bulan saja, satu siklus pembentukan HB saja itu semuanya sudah bisa kembali normal. Padahal penanganan anemi itu biasanya minimal satu siklus 4 bulan, 120 hari. Nah, kemarin kebetulan kita mau melihat perkembangannya yang kita terapi. Jadi kita ambil di middle line, di tengah-tengah siklus itu kita ambil, dan itu tadi puji Tuhannya semua sudah kembali normal. Jadi kita sudah hentikan, walaupun memang saat mengukur besi di dalam darah itu baru semuanya menuju normal, tetapi dengan HB saja itu semuanya sudah kembali normal. Dengan kata lain bahwa ya jagung bose instan di perkayaan besi itu efektif pakai menangani anemi pada remaja putri. Berharap juga anemi pada yang lain-lain juga bisa ditangani, tapi kemarin itu respondennya masih remaja putri semua. Sebenarnya bisa juga sih dipakai untuk pengobatan anemi secara umum, tapi kebetulan dosis yang kami pakai, dosis untuk menambahkan zat besi itu kami pakai hitung berdasarkan kebutuhan harian remaja putri. Kenapa? Karena itu tadi remaja putri mengalami menstruasi setiap bulan dan kehilangan zat besi setiap bulan. Kemudian remaja putri akan dipersiapkan menjadi ibu, dan kalau anemia yang tidak ditangani nanti akan berpotensi besar menambah kelahiran anak stunting. Nah, dalam perjalanan ternyata Ibu Juli dari Dekra, kami berterima kasih dari Dekranas bisa memberi perhatian dalam perjalanan. Mereka bilang, wah itu kalau boleh kita kenalkan juga yang formula umum saja. Jadi yang ini nih sebenarnya belum diperkaya zat besi, baru jagung bose biasa saja ini, konsumsi umum. Jadi yang tidak anemi pun boleh makan, dan yang anemi boleh makan. Ini belum diperkaya, masih zat besi yang di dalam saja. Nah, kenapa kita bilang jabin katana? Karena toppingnya kacang tanah. Jadi ini jabin kepanjangan. Kalau kita mau bilang jagung bose instan topping kacang tanah kan panjang. Jadi ya udah jabin katana. Nah, ini kalau yang ini jabin kaijo, jagung bose instan toppingnya kacang hijau. Jabin kasagi, jagung bose instan kaya zat gizi. Kenapa? Karena kita beri topping tepung lele sama tepung kelor. Jadi ada sayurnya, juga ada ini sumber protein hewaninya. Kalau yang untuk konsumsi umum, yaitu bahan dasarnya jagung bose tapi sudah diproses instan. Kemudian ada kacang nasi, kan kalau jagung bose biasanya harus ada kacang nasi ya. Kemudian ada bumbunya itu kebetulan kita memang mau mengangkat free MSG. Jadi untuk yang memberikan rasa gurih paling kita pakai gula dan garam, dan biar sedikit kental kembali saat penyajian itu kita pakai maizena. Jadi ada bumbunya itu gula, garam, maizena, kemudian ditambahkan dengan tepung santan. Nah, kendala pemasarannya saya rasa itu hal yang challenging sendiri ya. Saya rasa semua yang menekuni bidang wirausaha itu pemasaran pasti menjadi masalah. Tapi kalau kita jalani dengan enjoying saja, pasti usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi untuk pertama kita sangat berterima kasih sekali di Dekranas, karena pertama yang mau kita launching pasar keluar langsung direspon sama Dekra. Tadi itu dengan 5.000 bungkus sebulan. Kalau yang ini kita lepas dengan harganya 15.000. Kalau yang pakai almond foil itu kita harganya 17.500. Proses menuju jagung bose instan di packing begini bisa sekitar 3 harian. Ya, karena pembekuan lambat itu bisa butuh sekitar 44 jam. Jadi ya itu tadi, walaupun menyajikannya sudah sesingkat mungkin, bisa butuh waktu hanya sekitar 10 menit saja, tapi proses sampai ke situ pertama kenapa? Karena kami tidak mau pakai pengawet. Jadi murni benar-benar kami pakai teknologi pengeringan.
teknologi pangan untuk membuat dia umur simpannya panjang. Itu yang pertama. Jadi kita membawa misi untuk sebisa mungkin tidak menggunakan pengawet tambahan. Nah, yang kedua kita sebisa mungkin tidak menggunakan MSG, jadi pre monosodium glutamate. Jadi ya memang panjang yang harus dilalui, tapi kalau itu hasilnya bagus, bisa diterima dengan baik, menjadi sebuah bayaran dari perjalanan yang panjang itu. Memang tujuan utama kita adalah berkontribusi menangani masalah gizi di NTT. Ya tidak munafik kita butuh duit, tetapi di dalam itu kita mau selip pelayanan. Jadi ini bagian dari walau saya dari Toraja, tapi mungkin bisa seandainya bisa diterima jadi persembahan kecil dari Mosana Food untuk masyarakat NTT.